Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Coretan Makna. Kali ini kita akan lanjut membahas soal-soal literasi bahasa Indonesia untuk persiapan seleksi UTBK SNBT 2024. Bagi teman-teman yang tertarik dengan video ini, silahkan di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan updatean video aku selanjutnya. Langsung saja kita simak ke soal berikutnya ya. Seperti yang saya sering katakan di video sebelumnya, bahwa dalam menjawab soal-soal literasi bahasa Indonesia, langkah pertama adalah menentukan soal dari bacaan terlebih dahulu. Kita melihat soalnya terlebih dahulu. Bacaan tersebut tersusun atas beberapa kalimat yang membahas kontribusi media sosial terhadap kesehatan mental masyarakat Indonesia. Informasi-informasi dalam bacaan itu saling berkaitan termasuk pada kalimat 2 dan 3. Jika kamu membaca dengan saksama, hubungan apa yang terdapat di antara kalimat 2 dan 3? Oke ya, selanjutnya kita cek kalimat 2 dan 3. Para peneliti menyurvei 22.423 individu berusia 20 tahun ke atas yang menggunakan media sosial, daring, Facebook, Twitter, dan lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial membahayakan kesehatan mental orang dewasa. Kita bisa melihat dalam kalimat kedua, penulis memberikan sebuah data tentang penelitian atau survei individu yang menggunakan media sosial daring. Kemudian kalimat ketiga menjelaskan tentang hasil temuan tersebut, yaitu penggunaan media sosial membahayakan kesehatan mental orang dewasa. Kita perlu ketahui bersama bahwa hubungan antar kalimat itu bisa menggambarkan pemerincian atau merincikan sesuatu, kemudian pemaparan, kemudian penambahan, simpulan, contoh, akibat, penjelasan atau pertentangan. Nah, untuk memahaminya kita harus melihat dan memahami setiap kalimat antara nomor 2 dan 3 tadi. Kalimat kedua, para peneliti menyurvei 22.423 individu berusia 20 tahun ke atas yang menggunakan media sosial daring, Facebook, Twitter, dan lainnya. Kalimat ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial membahayakan kesehatan mental orang dewasa. Dalam kalimat kedua, ini menunjukkan bahwa penulis memberikan survei, sebuah data survei, bisa teman-teman lihat di sini. Survei individu yang menggunakan media sosial secara daring ya. Kemudian di kalimat ketiga, dia menunjukkan bahwa hasil dari temuan tadi itu penggunaan media sosial membahayakan kesehatan mental orang dewasa. Jadi yang ketiga menjelaskan hasilnya. Jadi hubungan antara kalimat 2 dan 3 kita cek di opsinya ya. Hubungan pemerincian dari penelitian terkait penggunaan media sosial yang membahayakan kesehatan mental individu yang berusia 20 tahun ke atas di Indonesia. Yang ini teman-teman kurang tepat ya, karena di soal itu tidak ada penjelasan secara rinci untuk 22.000. Jadi kalimat kedua itu menjelaskan jumlah yang disurvei dan kalimat ketiga tidak menjelaskan secara rinci. 22.000 itu rinciannya apa saja ya, itu tidak dirinci. Oke, ini kurang tepat. Kemudian yang opsi B, hubungan pembuktian terkait hasil survei yang dilakukan University of Manchester tentang media sosial daring Facebook, Twitter, dan lainnya terhadap kesehatan mental masyarakat Indonesia. Ini juga kurang tepat ya, karena tidak dijelaskan bukti-buktinya di kalimat ketiga. Selanjutnya, hubungan penambahan informasi yang berkaitan dengan penggunaan media sosial daring Facebook, Twitter, dan lainnya dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Oke, ini juga kurang tepat karena tidak ada penjelasan yang berkaitan dengan penggunaan media sosial setelah kalimat nomor 2 ya. Oke, selanjutnya
hubungan penegasan dari informasi yang sudah dijelaskan di sebelumnya, yakni mengenai survei dampak. Ini juga kurang tepat karena kalimat ketiga itu tidak menegaskan isi survei, dia langsung menjelaskan hasil dari temuan atau penelitian yang dilakukan. Ini kurang tepat. Jadi kita cek untuk opsi E ya, hubungan penjelasan dari informasi yang memuat survei terhadap 22.423 individu berusia 20 tahun ke atas yang menggunakan media sosial daring, Facebook, Twitter, dan lainnya. Ini yang paling tepat karena poin 2 itu menjelaskan terkait survei yang dilakukan, lalu poin 3 atau kalimat ketiga itu menjelaskan terkait hasil temuan yang dilakukan. Jadi hubungannya adalah hubungan penjelasan dari informasi di nomor 2. Yang opsi E ini adalah pilihan yang paling tepat. Kita lanjut untuk soal selanjutnya teman-teman ya. Masih menggunakan kalimat yang sama atau bacaan yang di kalimat nomor 6 ini, kita cek untuk soal berikutnya. Ini untuk teks nomor 7. Kita cek bacaan atau kalimat di soal, bagaimana sikap penulis dalam bacaan tersebut. Yang ditanyakan adalah sikap penulis di dalam bacaan. Di sini perlu kita baca satu persatu semua paragraf dalam bacaan ini agar kita paham posisi penulis atau sikap penulis yang ditunjukkan dalam paragraf seperti apa. Langsung kita baca paragraf pertama. Sebuah penelitian dari University of Manchester mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial berkontribusi terhadap kesehatan mental yang buruk di Indonesia. Para peneliti menyurvei 22.423 individu berusia 20 tahun ke atas yang menggunakan media sosial daring, Facebook, Twitter, dan lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial membahayakan kesehatan mental orang dewasa. Peningkatan satu standar deviasi dalam penggunaan media sosial oleh orang dewasa setara dengan peningkatan 9% dalam sektor CSD, Center for Epidemiologic Study Depression Scale, yang merupakan alat ukur untuk gejala depresi. Paragraf kedua, berdasarkan survei riset kesehatan dasar Indonesia terbaru, prevalensi individu dengan gangguan jiwa karena media sosial di tanah air diperkirakan 11,8 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat memiliki sisi negatif. Lanjut, oleh karena itu, pejabat kesehatan masyarakat harus berpikir kreatif untuk menemukan cara agar masyarakat menyadari konsekuensi negatif dari media sosial. Penggunaan media sosial daring juga harus bijak dalam menggunakan media sosial untuk mencegah peningkatan penyakit mental. Oke ya, kita sudah membaca 2 paragraf di atas, kita bisa menentukan bahwa paragraf pertama dari teks di atas itu menjelaskan bahwa penggunaan media sosial itu berdampak buruk bagi kesehatan mental. Sementara pada paragraf kedua itu penjelasan tentang jumlah individu dengan gangguan jiwa karena media sosial. Kemudian pada kalimat terakhir paragraf kedua, penulis mengharapkan agar pengguna media sosial itu harus bijak dalam menggunakan media sosial. Selain itu, teks ini juga menjelaskan dampak buruk penggunaan media sosial bagi kesehatan mental. Oke ya, opsi A ini kurang tepat karena penulis tidak prihatin, tetapi dia merasa cemas atas dampak buruk media sosial, sehingga di kalimat terakhir paragraf kedua itu penulis berharap pengguna media sosial bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi di sini ada kalimat prihatin. Ini kurang sesuai karena di kalimat atau di paragraf bacaan itu dia menyatakan cemas. Oke, selanjutnya opsi B, menentang penggunaan media sosial daring Facebook, Twitter, dan lain-lain yang menyebabkan gangguan mental. Ini juga kurang tepat karena dalam bacaan penulis tidak menentang penggunaan sosial media, penulis hanya menjelaskan dampak buruk menggunakan media sosial terhadap kesehatan mental. C, meyakinkan dampak penggunaan media sosial daring yang berbahaya bagi kesehatan mental. Ini juga masih kurang tepat ya.
meyakinkan dampak penggunaan media sosial karena teks itu tidak bersifat persuasif ya atau mengajak, melainkan dia menjelaskan masalah yang ada kepada pembaca. Penulis merasa cemas atas dampak buruk media sosial sehingga penulis berharap pengguna media sosial bijak dalam menggunakan media sosial. Kemudian untuk opsi D, cemas karena penggunaan media sosial yang berlebihan menyebabkan gangguan mental. Nah, ini dari tadi udah kita bahas ya. Ini sejauh ini yang paling tepat. Kita lihat opsi E. Resah terhadap hasil penelitian dari University of Manchester bahwa media sosial berdampak pada kesehatan mental. Nah, ini juga kurang tepat karena fokus pembahasan dalam teks tadi adalah dampak buruk dari media sosial bagi kesehatan mental, bukan hasil penelitian dari University of Manchester. Oke ya. Jadi ini juga masih kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D ya. Oke teman-teman, kita lanjut masih dengan bacaan yang sama di soal nomor selanjutnya. Soal nomor 8 kita baca terlebih dahulu. Berdasarkan teks tersebut, dampak yang sangat mungkin muncul apabila penggunaan media sosial semakin meningkat adalah, kita cek satu persatu untuk opsi jawabannya. Kesehatan mental seorang yang berusia kurang dari 20 tahun makin buruk. Poin opsi A ini kurang tepat, tidak sesuai dengan teks di atas. Kalimat 2 dan 3 itu menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan para peneliti University of Manchester tadi individu dengan usia di atas 20. Jadi bukan yang kurang dari 20 tahun. Ini salah. Selanjutnya opsi B. Makin banyaknya individu berusia 20 tahun ke atas dengan gangguan jiwa di dunia. Ini juga kurang tepat. Tidak sesuai dengan isi teks karena kalimat 1 dan 2 tadi menjelaskan para peneliti University of Manchester melakukan penelitian di Indonesia, bukan di dunia ya. Kemudian selanjutnya untuk opsi C, media sosial makin beresiko terhadap peningkatan gangguan mental masyarakat. Nah, ini masih masuk karena sesuai dengan isi teks di atas ya. Media sosial makin beresiko terhadap peningkatan gangguan mental masyarakat. Sejauh ini yang tepat, kita cek opsi D. Pejabat kesehatan masyarakat melarang penggunaan media sosial. Ini salah karena tidak ada penjelasan terkait pelarangan di teks di atas. Kita lanjut, masyarakat makin tidak menyadari konsekuensi negatif dari media sosial. Ini kurang tepat juga. Opsi E ini kurang tepat karena meningkatnya penggunaan media sosial bukan merupakan dampak dari masyarakat yang makin tidak menyadari konsekuensi negatif media sosial. Kalimat pada pilihan E ini dampak jika pemerintah tidak melakukan upaya apapun dalam menyadarkan masyarakat terkait konsekuensi negatif dari media sosial. Kedua hal tersebut tidak berkaitan secara langsung ya. Jadi opsi paling betul adalah opsi C. Buat teman-teman yang mau mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi UTBK SNBT tahun 2024, teman-teman bisa mengikuti bimbel di Cerebrum ya. Bimbel Cerebrum ini merupakan bimbel nomor 1 untuk pelaksanaan UTBK SNBT dari tahun ke tahun. Jadi buat teman-teman bisa memaksimalkan diri agar bisa lolos di PTN Impian dengan mengikuti bimbel di Cerebrum. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa mendownload aplikasi Cerebrum melalui Play Store maupun di App Store. Lalu kemudian teman-teman bisa login atau daftar. Kemudian setelah login teman-teman bisa melakukan pembelian paket. Untuk paketannya ada untuk 1 bulan, kemudian ada yang 3 bulan, dan ada yang paket 1 tahun juga. Di aplikasi Cerebrum ini teman-teman akan dapatkan paket latihan soal yang banyak, memuat 7 subtes yang akan diujikan. Ada juga paket tryout-nya untuk soal-soal SNBT 2024 dan sudah dilengkapi juga dengan soal-soal esai. Di sini juga teman-teman akan dapatkan live class intensif setiap harinya. Di sini ada paket tryout sebagai bonusnya juga.
materi terbaru SNBT juga, serta teman-teman akan dapatkan rekaman live jika misalnya belum sempat untuk mengikuti live class setiap harinya karena kesibukan masing-masing. Di sini tersedia grup diskusinya, juga soal-soal yang tersedia itu bisa di-download sehingga bisa di-print dan bisa dipelajari ulang. Silakan untuk yang berminat, saya simpan linknya di deskripsi video ini. Kalian bisa memanfaatkan kode promo aku. Di sini aku tambahkan kode promonya. Masukkan kode promo tambahan ya, kode promo tambahan lolos PTN dan kode affiliate. Kode promo ini kalian masukkan untuk mendapatkan harga potongan harga 23.000. Bahkan mumpung masih ada promonya, langsung teman-teman manfaatkan untuk segera bergabung di aplikasi Cerebrum. Demikian video latihan soal kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya.